Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelita Manda Aprilia, NPM 21130523030, Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Lampung. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi, kemudian tes minat dan juga tes bakat yang digunakan untuk penjurusan siswa SMA. Seperti yang kita ketahui, jika kita memasuki SMA, maka kita akan menemui tes penjurusan, di mana tes ini digunakan untuk menentukan jurusan apa yang tepat untuk kita. Ada beberapa tes yang digunakan, yaitu antara lain tes intelijensi, tes minat, dan juga tes bakat. Nah, hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu tes intelijensi. Seperti yang kita ketahui bahwa individu itu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan tes intelijensi untuk mengetahui taraf intelijensi seseorang. Lalu apa pengertian dari tes intelijensi itu? Jadi tes intelijensi adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan numerik atau logika berhitung, figural atau penararan, verbal, dan kemampuan berpikir logis serta analitis seseorang secara simultan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa tujuan dari tes intelijensi itu sendiri. Nah, tes intelijensi bertujuan untuk mempermudah penempatan jurusan bagi siswa sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dalam pendidikan tingkat lanjut, serta dapat pula digunakan sebagai bekal dalam pengarahan karir kelak. Ada tes intelijensi yang umum digunakan untuk mengetahui potensi kecerdasan kognitif siswa, yaitu Intelligence Structure Test atau IST yang dikembangkan oleh Rudolf Amtham di Jerman pada tahun 1953. Tes ini mengungkapkan komponen kecerdasan terdiri atas kecerdasan verbal, kemudian kecerdasan numerik, kemudian kecerdasan figural, dan kecerdasan umum. Dalam tes ini terdapat 9 subtes secara keseluruhan terdiri dari 176 soal. Subtes tersebut antara lain yaitu SE yang merupakan melengkapi kalimat, WA itu mencari kata yang berbeda, AN yaitu mencari hubungan kata, GE itu mencari kata yang mencakup dua pengertian, RA yaitu hitungan sederhana, ZR yaitu deret angka, FA yaitu penyusun bentuk, WU kubus, NE mengingat kata. Nah, itulah penjelasan saya tentang tes intelijensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes minat. Apa itu tes minat? Jadi tes minat adalah suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasa menarik untuk dirinya. Dalam hal ini yaitu penjurusan di SMA. Nah, tujuan dari tes minat ini sendiri yaitu agar siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Melalui tes ini, siswa dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan dirinya. Nah, kenapa penjurusan harus disesuaikan dengan minat? Tentu saja penjurusan harus disesuaikan dengan minat. Bayangkan jika seseorang yang masuk jurusan IPA namun dia tidak menyukai jurusan itu atau dia tidak memiliki minat dalam jurusan itu. Nah, apakah dia akan dalam proses belajarnya dia akan berjalan secara maksimal? Tentu saja tidak, karena siswa tidak memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana penerapan tes minat ini. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah itu merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan yang tersedia. Jika jurusan terbatas, maka sebaiknya tidak menggunakan tes minat yang mengukur minat secara luas. Akan lebih tepat jika menggunakan suatu tes minat yang sesuai dengan jurusan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tes bakat. Apa itu tes bakat? Tes bakat adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan potensial individu dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Tes bakat diberikan pada siswa sekolah menengah yang diukur untuk mengetahui bakat siswa sehingga akan lebih mudah memahami potensi yang ada serta dapat membantu memprediksi kemungkinan kesuksesan ataupun kegagalan siswa dalam bidang tertentu di masa depan berdasar potensi yang dimiliki. Lebih detailnya pada tes ini,
siswa akan diuji intelijensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas kemampuan kognitif siswa. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan tes bakat ini sendiri. Tujuan dari tes bakat ini yaitu untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan dan untuk mengetahui sedini mungkin bakat yang dimiliki siswa agar lebih mudah dalam menentukan jurusan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang diungkap dalam tes bakat ini. Jadi dalam tes bakat ini itu mengungkap tentang kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerikal, kemampuan subtial, kemampuan perseptual, kemampuan reasoning, kemampuan mekanik, dan juga kemampuan memori. Nah, dilihat dari apa saja yang diungkap oleh tes bakat tersebut, tentu saja tes bakat ini sangat bermanfaat untuk menentukan jurusan bagi siswa. Sebagai contoh, siswa yang memiliki kemampuan numerikal maka akan lebih baik ditempatkan di jurusan IPA, sedangkan untuk siswa yang memiliki kemampuan memori yang lebih kuat akan lebih baik ditempatkan pada jurusan ITS. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari 3 tes intelijensi, minat, dan bakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi ketiga tes ini. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus belajar dengan keras? Nah, dalam menghadapi tes ini kita tidak perlu belajar dengan keras, namun dengan belajar secukupnya saja. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tes ini yang diperlukan adalah kemampuan individu dalam atau untuk menyelesaikan masalah secara logika, cepat, dan juga tepat. Selain itu diperlukan spontanitas untuk menjawab tes ini. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, mempelajari pola soal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita saat mengerjakan dan lebih menghemat waktu dalam mengerjakannya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan mental dan fisik, karena dalam hal ini mental dan fisik dapat mempengaruhi hasil dari tes ini. Dan yang selanjutnya yaitu mengerjakan soal sesuai arahan. Dan yang keempat yaitu fokus dan tenang. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu berdoa agar dilancarkan dalam mengerjakan tes dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.